Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang informatika. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memahami gambaran umum mengenai hal apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran informatika di kelas 11 sebagai mata pelajaran pilihan. Pertanyaannya adalah, mengapa kalian memilih informatika sebagai mata pelajaran pilihan di kelas 11 ini? Apakah kalian benar-benar memahami konsekuensi, baik itu materi pelajaran, kelanjutan studi, karir dan sebagainya yang akan dihadapi ke depannya jika memilih mata pelajaran ini? Silakan dua pertanyaan itu dituliskan di kolom komentar setelah berakhir video ini. Di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap orang, dan aspek praktisnya sudah diperlukan sejak usia dini. Informatika tidak berarti harus selamanya di depan komputer. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural, yaitu dunia dan alam sekitar kita, maupun artifisial, yaitu dunia maya atau dunia digital yang diciptakan oleh manusia. Informatika juga berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan juga dunia artifisial tersebut. Ilmu informatika tidak eksklusif, tetapi banyak bersinggungan dengan bidang ilmu lain karena luasnya kemungkinan eksplorasi masalah yang bisa dipecahkan. Kurikulum informatika terdiri atas 8 elemen, yaitu berpikir komputasional atau PK, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, dan praktik lintas bidang atau PLB seperti digambarkan dalam rumah informatika sebagai berikut. Kedelapan elemen tersebut erat kaitannya satu sama lain. Harapannya, peserta didik dapat memperdalam dan memperluas konsep serta menambah keterampilan yang telah dijalani. Selain berakar ke ilmu formal, informatika juga berakar ke engineering. Informatika hakikatnya mengemas STEM, yaitu science atau science, teknologi atau teknologi, engineering atau teknik, art atau seni, dan juga math atau matematika. STEM itu erat kaitannya satu sama lain. Membuat sebuah aplikasi adalah menciptakan artefak komputasional, baik itu hanya perangkat lunak atau merupakan gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi sebuah sistem komputer. Membangun sebuah artefak komputasional untuk bidang tertentu, misalnya pertanian, juga perlu memperhatikan sains yang terkait pertanian, misalnya biologi, ilmu tanah, atau media tanamannya, selain sains informatika. Teknologi dalam hal ini adalah perangkat TIK dan perangkat lainnya, dan engineering, yaitu proses menganalisis dan merancang, dibutuhkan baik untuk mengembangkan produk maupun untuk memakai produk. Art atau aspek seni dibutuhkan bukan hanya untuk produk digital kreatif, tetapi bagaimana merancang produk yang nyaman dipakai serta indah dipandang. Matematika konon disebut sebagai Queen of Science atau ratunya ilmu pengetahuan yang mendasari semua model komputasi dari produk komputasional apapun. Lalu, apa hubungannya dengan informatika kelas 11?
Pembelajaran informatika kelas 11 tidak lagi diorganisasi per elemen, tetapi dikemas sesuai dengan elemen yang dicakup. Berpikir komputasional yang erat hubungannya dengan pemrograman akan dikemas menjadi bab-bab sebagai berikut. Bab 2, strategi algoritmik dan pemrograman, terdiri atas serangkaian aktivitas-aktivitas berkesinambungan yang merekatkan berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan praktik lintas bidang. Bab 3, intinya adalah dampak sosial informatika yang akan dipakai sebagai wahana membentuk berpikir kritis yang lebih tajam terhadap sebuah kasus sosial yang timbul akibat penerapan teknologi, khususnya teknologi informasi. Bab 4, tentang jaringan komputer dan internet, diperdalam konsepnya namun tidak harus dipraktikkan karena aspek praktis jaringan komputer merupakan ranah pendidikan vokasional. Bab 5, praktek lintas bidang, dirancang untuk pengembangan aplikasi mobile yang dijalankan dengan smartphone atau gawai dan berbasis artificial intelligence atau AI atau kecerdasan artifisial yang merupakan keniscayaan di zaman ini. Bab 6 merupakan sebuah proyek analisis data tentang sebuah isu yang merupakan salah satu isu internasional saat ini. Ayo kita renungkan. Setelah melakukan 2 aktivitas sebelumnya mengenai materi informatika yang akan dipelajari pada kelas 11, tentu kalian sudah memahami tujuan dan harapan di akhir pembelajaran informatika pada jenjang ini. Untuk selanjutnya, cobalah deskripsikan rencana belajar dan hal yang ingin kalian capai selama menempuh mata pelajaran informatika di kelas 11 yang telah kalian pilih dengan tanggung jawab serta kesadaran penuh. Selamat belajar.